Selamat malam, Om, Tante. Saya Alica, istrinya Rev. Malam kakek, nenek. Saya Revin, cucu kalian. Kemarilah nak, kamu mirip banget sama papa kamu waktu kecil. Bener, kamu mengingatkan kami sama masa kecil papamu dulu. Kakek dan nenek gak benci sama Revin. Enggak kok, kakek dan nenek gak mungkin membenci cucu kandung kami sendiri. Alica, kemarilah nak. Iya, Tante. Maafin tante ya nak, kamu pasti menderita selama 5 tahun ini. Semua karena keegoisan om dan tante. Nggak apa-apa, Tante. Saya selalu percaya ada hikmah di balik semua kejadian ini. Kamu benar-benar wanita berhati besar. Gak salah Rev milih kamu jadi istrinya. Rev, maafin papa ya. Udah misahin kamu sama istri dan anak kamu. Papa bodoh. Jujur aku masih kesel, Pak. Karena aku lewatin 5 tahun tanpa tahu apa-apa tentang keluargaku. Kamu berhak marah sama papa dan mama. Karena ini semua murni kesalahan kami. Nasi udah jadi bubur. Yang penting sekarang aku bisa kumpul lagi sama Alica dan Revin. Sebagai permohonan maaf mama bakal siapin rumah mewah buat kalian. Makasih ya, Ma. Tapi Clara gimana? Sebulan lagi acara nikahan. Dan undangan udah disebar. Pernikahan tetap digelar, tapi pengantin wanitanya diganti sama Alica. Mama serius? Akhirnya aku bisa ngadain resepsi yang besar buat Alica. Clara sudah papa laporkan ke kantor polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan kepada mama kamu. Jadi orang yang mau nyakitin mama itu Clara. Kok bisa? Mama gak sengaja dengar kalau dia cuma ngincer harta keluarga kita. Untung kita bisa mencegahnya. Ternyata Tuhan masih sayang sama keluarga kita. Syukurlah. Alhamdulillah, sayang. Akhirnya kita bisa bersama sebagai keluarga seutuhnya. Iya sayang, kesabaran kita membuahkan hasil. Barusan papa dapat kabar kalau Clara dan Julita udah ditangkap di bandara. Mereka harus dipenjara seumur hidup supaya tidak membahayakan keluarga kita lagi. Akhirnya semua berakhir bahagia. Ingatanku pulih dan bisa berkumpul dengan keluargaku lagi. Kira-kira Pick Me Girl bakal tampil nggak di Outbox? Kayaknya sih mereka nggak bakal tampil. Tapi Nathan bakal mantau kalian. Terus kita harus gimana? Jangan sampai dia tahu kalau aku manajer kalian. Bisa-bisa kalian diincar. Tapi Nathan kenal sama aku. Dia bakal tetap nginjer kita gara-gara aku. Seenggaknya Nathan bakal mikir kalau grup ini terbentuk karena kamu mau balas dendam sama dia. Kalau dia nanya siapa manajer kami gimana? Kita butuh manajer palsu buat pura-pura. Kalau bisa sih yang kelihatan gak profesional. Siapa yang cocok jadi manajer palsu itu? Siapa lagi? Udah pasti dia lah. Kenapa kalian semua ngeliatin aku? Aku setuju. Theo kelihatan amatir dan gak profesional. Nathan gak bakal merasa tersaingi. Hey, gini-gini, aku owner dan manajer kafe ya. Tapi kamu itu minus aura dan gak berkarisma sama sekali. Enak aja, aku tuh ganteng dan berkarisma tinggi. Baiklah, udah aku putusin. Theo bakal jadi manajer sementara kalian sebelum debut. Hey, gue belum setuju ya, main ambil kesimpulan aja. Oke girls, kalian udah siap untuk penampilan promosi perdana ini? Aku siap. Aku juga siap dan semangat banget. Tunggu, baju apa yang kamu pilihin buat aku nih Theo? Alamak, kok macan betina ini jadi manis sih? Padahal aku cuma mau ngerjain dia pakai baju feminim. Wah, Nadine, kamu imut banget deh kalau pakai baju feminim. Aku aja sampai gak kenalin dia lah tadi. Apa kamu beneran Nadine? Ini semua gara-gara Theo. Dia sengaja ngerjain aku pakai baju kawaii. Kamu kan senternya, jadi harus yang paling mencolok dong. Hah?
Tapi ini too much gak sih? Kamu sengaja kan? Ngaku. Udah, kalian ini berantem terus. Aku laporin Rev lo nanti. Manajer Rev lagi ngawasin kita dari kafe. Soalnya acara ini disiarkan secara live. Panggilan untuk Shining Star Girls, harap bersiap-siap. Kalian udah dipanggil tuh. Semangat ya. Terutama kamu, macan betina. Cayo. Dasar nyebelin. Awas aja, nanti aku bikin perhitungan sama kamu. Kira-kira siapa ya rank 1 tahun ini? Udah pasti Leo lah. Dia kan jeniusnya udah nggak ada obat. Tiap hari dia belajar perpus. Wajar sih kalau dia ranking 1. Kalian tahu nggak? Rev katanya naik ranking juga loh tahun ini. Jelas dong. Biasanya kan aku rank 2 dari belakang. Sekarang aku rank 20. Aku bangga banget sama kamu, sayang. Rantingnya udah keluar tuh. Leo turun jadi ranking 2. Hah? Leo turun? Kok bisa? Hah? Gak mungkin. Leo selalu ranking 1 tiap tahun. Kalau Leo ranking 2, terus siapa yang ranking 1? Ranking satunya Paisya. Kok bisa sih dia ngalahin Leo? Mungkin tahun ini aku belajar lebih keras daripada biasanya. Kamu keren banget, Faisya. Aku bangga deh jadi teman kamu. Bro, kamu gak apa-apa. Kok bisa kalah sih? Ranking gak penting. Aku cuma kurang tidur dan kecapean aja. Kamu kelihatan pucat. Aku khawatir banget sama kamu, Leo. Kamu sehat? Gak usah buang waktu kamu buat khawatirin aku, Virgo. Tapi kan, Kamu yang sabar ya, Virgo. Aku percaya Leo bakal sadar kalau kamu peduli sama dia. makasih ya Nuna. Woi bro, mau kemana? Kamu udah bikin Virgo sedih tahu. Padahal dia peduli sama kamu. Aku tahu, tapi aku gak pantas buat dia. Aku cuma anak broken home. Jadi itu alasan rank kamu turun? Karena orang tua kamu cerai? Leo, kita semua tahu kalau kamu juga suka sama Virgo. Apa kamu bakal biarin dia nangis gara-gara kamu? Aku udah sana temuin Virgo, minta maaf sama dia. Virgo, maafin aku. Aku ada masalah keluarga, dan kamu malah kena imbasnya. Aku udah maafin kamu, dan aku ngerti. Sebagai permintaan maafku, kamu mau aku traktir bakso kesukaan kamu nggak? Hah? Ayo deh. Sayang, aku hamil. Kamu serius sayang? Alhamdulillah, berarti bentar lagi aku bakal jadi seorang ayah dong. Iya sayang, tapi kapan hubungan kita bakal direstui sama orang tua kamu? Sabar ya sayang, aku bakal berusaha yakinin mereka lagi buat nerima kamu jadi menantunya. Kita udah nikah sebulan yang lalu di KUA, tapi rasanya ada yang kurang. Aku ngerti sayang, orang tuaku maunya aku nikah sama Clara, anak rekan bisnis mereka. Maafin aku ya, gara-gara aku, kamu harus hidup sederhana dan diusir dari keluarga kamu. Harta bisa kita cari, yang paling penting impian kita membangun keluarga bahagia udah tercapai. Aku sayang kamu, Rev. Aku juga sayang sama kamu Alicia, selamanya. Jangan pernah tinggalin aku dan anak kita ya sayang. Janji. Iya, aku janji gak bakal ninggalin kalian berdua. Aku berangkat kerja dulu ya sayang. Rev, tolong anterin pesanan makanan ke alamat ini ya. Siap bos. Ini langganan kita itu ya? Iya, orangnya lagi sakit. Gak bisa ambil sendiri, minta delivery. Oke bos, saya berangkat dulu ya. Kenapa tiba-tiba hatiku nggak tenang ya? Moga aja nggak terjadi sesuatu sama Rev. Kepalaku pusing. Aku di mana ini?
Ref putraku, akhirnya kamu sadar nak. Mama khawatir banget. Anda siapa ya? Ini Mama nak. Kamu gak inget sama Mama? Dokter bilang kamu mengalami amnesia karena benturan kepala yang keras. Aku gak ingat apa-apa. Pelan-pelan aja nak. Kami bakal bantu kamu ingat semuanya. Iya kan, Ma? Iya, Pa. Ini adalah saat yang tepat buat nisahin Ref dan cewek kampung itu.